Yang pemirsa, Kementerian Agama masih menggodok standarisasi ulama melalui sertifikasi. Namun belakangan mencuat pula isu pendataan ulama yang menimbulkan polemik baru, adanya upaya membatasi pemuka agama. Beredarnya wacana standarisasi ulama oleh pemerintah dalam bentuk pemberian sertifikasi menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Upaya ini dinilai membatasi ulama, walaupun masih sebatas wacana, tapi rencana ini sudah terlanjur dilontarkan ke publik. Majelis Ulama Indonesia menyayangkan gagasan sertifikasi ulama karena ide tersebut muncul hanya dari segelintir laporan tentang isi ceramah. MUI menilai sertifikasi ulama tidak mungkin dilakukan terhadap seluruh khotib atau penceramah di Indonesia karena jumlahnya yang sangat banyak. Lalu kami diundang ormas dan juga lembaga-lembaga yang membidangi dakwah ya di Kementerian Agama. Memang secara konsepsi sepertinya masih mentah, yang tidak mungkinlah dilakukan kalau sertifikasi seluruh khotib itu, karena geografis kita itu ya. Kalau tadi Pak Wapres itu sulit, kalau saya mengatakan tidak mungkin dilakukan sertifikasi itu. Tak hanya sertifikasi ulama, belakangan juga muncul isu pendataan ulama seperti beredarnya surat telegram dari Kapolda Jawa Timur yang meminta jajarannya mendata ulama berpengaruh di wilayah Jawa Timur. Sejumlah pondok pesantren juga mengaku diminta mengisi belangko dan angket namun tanpa penjelasan dari kepolisian. Namun polisi membantahnya. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Polisi Boy Raffi Amar, edaran telegram hanya untuk memudahkan polisi mengundang ulama dalam perayaan Hari Besar Islam. Sementara Wakil Ketua Komisi 8 DPR mengingatkan, kondisi ini bisa mengingatkan umat Islam pada kondisi kelam di masa lalu. Umat Islam Indonesia itu punya trauma yang tidak bagus dengan istilah standarisasi, istilah sertifikasi. Zaman Belanda dilakukan itu, ya kan? Di akhir zaman Bung Karno juga dilakukan, ya, ketika komunis makin kuat. Di awal Orde Baru, saya ingat zaman Pangko Kapdi Sudomo dan Meni Burdani dilakukan pembatasan itu. Jadi ada sejarah yang tidak baik, ada momentum yang tidak baik, ada pekerjaan yang besar, belum apa-apa sudah dilontarkan. Padahal sekali lagi, dalam ilmu mutu, peningkatan mutu dimulai dengan standarisasi. Karena sebabnya saya katakan, tidak ada standarisasi jika untuk pembatasan, hanya ada standarisasi jika langkah pertama bagi peningkatan mutu khotib dan ulama ini. Sebelumnya, wacana sertifikasi terhadap ulama mencuat menyusul keluhan di masyarakat soal khutbah Islam yang mengandung provokasi. Sertifikasi diberlakukan untuk mengingatkan agar khutbah tidak digunakan untuk menyebar kebencian. Kebutuhan di kalangan sebagian umat Islam akan perlunya penataan, pengaturan, pembenahan, pembinaan terhadap khutbah-khutbah Jumat kita. Karena ternyata ditemukan di beberapa tempat khutbah itu yang esensinya itu adalah ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tausiah, nasihat, itu lalu kemudian juga diisi dengan upaya-upaya untuk saling mencaci maki, mencela, menjelek-jelekan, yang ini juga menimbulkan keresahan di sebagian umat. Masyarakat khususnya umat Islam itu jangan salah paham, ini sama sekali pemerintah tidak ingin mengintervensi isi khutbah, tidak. Tapi bagaimana ulama itu sendiri yang diwakili oleh ormas-ormas Islam memiliki standar minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang khotib, sehingga kemudian para takmir masjid itu juga bisa menimbang-nimbang dan bisa lebih cermat untuk menentukan siapa khotib-khotib yang tidak justru meresahkan. Saat ini sejumlah negara telah menerapkan sertifikasi ulama, yaitu Singapura, Turki, dan Malaysia. Di negeri jiran, sertifikasi masuk undang-undang syariah di seluruh negara bagian. Tujuannya untuk mengendalikan penyebaran ajaran sesat. Ulama juga dilarang berpolitik maupun merendahkan kelompok yang berbeda. Tim TV One mengabarkan.
Ya, untuk meredam keresahan para ulama dan kiai di Jawa Timur soal pendataan ulama oleh polisi, Kapolda Jawa Timur pun bertemu dengan Ketua MUI di Jatim. Kapolda Jatim menjelaskan tujuan pendataan ulama hanya untuk mengetahui nama dan alamat para ulama. Sementara Ketua MUI menyatakan para kiai tidak perlu resah soal pendataan tersebut. Saya sudah bersama dengan Bapak Kapolda ya bahwa itu memang sengaja untuk menjadi bahan untuk silaturahim gitu ya. Jadi supaya mengenal gitu ya kan. Jadi misalnya ada kedatangan Kapolri, Kapolda dan sehingga untuk sekedar tahu saja nama-nama mereka, alamatnya, sehingga kalau misalnya membuat undangan atau apa tidak salah nama gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada masalah dan nanti kami akan juga sampaikan kepada para ulama. Jadi nggak ada sesuatu yang apa ya istilahnya dipermasalahkan. Jadi para kiai tidak perlu resah seperti itu. Tidak perlu resah. Jadi nanti kita luruskan ya. Tapi Kaptimas yang dikedepankan bukan anggota Intel gimana? Enggak, kita juga tidak menggunakan Intel untuk melakukan pendataan itu tidak. Ini adalah dalam rangka saya pejabat baru supaya mengetahui kalau saya silaturahmi harus silaturahmi kemana yang jelas itu. Yang kedua, kalau misalnya kemarin itu kegiatan istighosah besar di Polda Jawa Tengah, hari ini ada di namanya Medan, Sumatera Utara. Kalau saya nanti mengadakan acara yang jangan sampai namanya salah, terus diundangnya nggak sampai alamatnya, kira-kira itu aja. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Supaya nanti kalau saya misalnya kunjungan kerja, saya harus datangin siapa ini? Saya ke Polres misalnya ke Polres Kediri, saya harus kiai siapa yang saya datangi. Cuman itu tidak ada kepentingan lain. Ya ini supaya diluruskan, jangan dipelintir-pelintir oleh kawan-kawan, kira-kira gitu. Tidak ada maksud lain.